Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sejenak merenungkan sebuah pemandangan yang secara akal sehat, banner-banner, tidak masuk akal. Di satu sisi, kita melihat Inggris sang penguasa samudra dan pemenang perang dunia datang, membawa segala kemewahan teknologi militer mereka. Mereka membawa senapan mesin yang bisa memuntahkan ratusan peluru dalam hitungan detik. Meriam-meriam besar yang sanggup merobek jantung kota dari jarak berkilo-kilometer, hingga tang-tang baja yang kulitnya setebal dinding benteng. Bagi mereka, perang adalah hitungan matematika. Berapa banyak amunisi yang dimiliki, berapa jauh jangkauan tembaknya, dan seberapa besar daya ledaknya. Mereka adalah para ilmuwan perang yang hanya percaya pada apa yang bisa dihitung dan dilihat oleh mata. Namun, mari kita alihkan pandangan kita ke sisi lain. Ke barisan para pejuang kita yang berkumpul di ganggang sempit dan parit-parit pertahanan. Di sana, kita tidak melihat seragam militer yang mentereng atau persenjataan yang berkilau. Yang kita lihat adalah para santri dengan sarung yang disingsingkan, para pemuda dengan ikat kepala merah putih, dan para kiai yang wajahnya tenang bersinar karena bekas wudhu. Senjata mereka hanya sebatang bambu yang diruncingkan di bawah siraman doa, keris-keris tua warisan leluhur, atau parang yang mungkin biasanya hanya digunakan untuk membelah kayu bakar. Disinilah letak kontras yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, Inggris mengandalkan mesiu, sedangkan pejuang kita mengandalkan kalimat tauhid. Inggris bersandar pada kekuatan materi, sementara para ulama kita bersandar sepenuhnya pada sang pemilik materi. Bagi militer Inggris, suara dentuman meriam adalah cara untuk menyebarkan teror. Namun bagi para santri, setiap ledakan justru dijawab dengan pekikan Allahu Akbar yang menggetarkan arasi. Mereka tidak takut mati, karena di dalam dada mereka telah tertanam keyakinan bahwa hidup dan mati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran 10 November bukan sekadar adu kekuatan senjata, melainkan adu keyakinan antara mereka yang mendewakan teknologi dengan mereka yang menghamba pada ilahi. Inggris mungkin punya radar untuk mendeteksi lawan, tapi para kiai punya mata batin yang bisa melihat melampaui tabir dunia. Inggris punya peluru yang bisa menembus raga, tapi pejuang kita punya doa yang bisa menggerakkan semesta. Inilah yang membuat para komandan sekutu kebingungan. Bagaimana mungkin rakyat yang tidak bersenjata ini justru berlari menyongsong maut dengan senyum di bibir? Mengapa peluru-peluru panas seolah enggan menyentuh kulit mereka yang sedang berselimut zikir? Bapak dan Ibu, disinilah rahasia besar itu mulai terkuak. Mesiu memang bisa menghancurkan gedung, tapi kalimat tauhid sanggup meruntuhkan nyali yang paling keras sekalipun. Dan di antara barisan para penjaga langit itu, Kiai Abbas Buntet hadir membawa sebuah dimensi kekuatan yang sama sekali tidak dipahami oleh intelijen musuh. Beliau hadir untuk menunjukkan bahwa ketika sepotong kayu tasbih bertemu dengan keikhlasan yang sempurna, maka kekuatan baja yang paling keras sekalipun akan hancur berkeping-keping. Mari kita bersiap, karena di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kekuatan kalimat langit ini mulai bekerja melumpuhkan kesombongan mesin-mesin perang dunia.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke dalam sebuah fragmen sejarah yang penuh dengan nuansa batin dan spiritualitas yang tinggi. Di tengah berkecamuknya pertempuran Surabaya yang begitu dahsyat, ada sebuah kejadian yang mungkin jarang tertulis di buku-buku sejarah umum, namun begitu melekat di sanubari para santri dan pejuang. Saat itu, ketegangan sedang memuncak. Ribuan pejuang sudah siap mempertaruhkan nyawa. Namun, ada sebuah instruksi yang mengejutkan dari Sang Maha Guru, Hadratus Syaikh Kaij Hashim Asy'ari. Beliau sempat berpesan, jangan mulai pertempuran besar ini sebelum singa dari Jawa Barat datang. Siapakah sosok yang ditunggu-tunggu oleh sang pemegang otoritas tertinggi resolusi jihad tersebut? Beliau tidak lain adalah Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil, pengasuh Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Mengapa sosok dari Cirebon ini begitu krusial kehadirannya di tanah Surabaya? Bapak dan Ibu, mari kita bayangkan suasana di stasiun dan markas-markas pejuang saat itu. Ketika sosok Kiai Abbas muncul, suasana mendadak berubah. Beliau tidak datang dengan membawa batalion tentara berseragam lengkap, namun kehadirannya membawa sebuah aura kewibawaan yang sanggup meruntuhkan rasa takut di hati para pejuang. Beliau dikenal sebagai Sang Singa dari Buntet. Julukan ini bukan sekadar gelar kosong. Dalam diri Kiai Abbas menyatu dua kekuatan yang luar biasa: kedalaman ilmu agama yang samudera dan kekuatan fisik, serta kanuragan yang pilih tanding. Beliau adalah sosok yang mampu menyatukan antara kelembutan doa di tengah malam dengan ketegasan sikap di medan laga. Kehadiran beliau di Surabaya saat itu menjadi jawaban atas dahsyatnya persenjataan sekutu. Jika sekutu punya jenderal-jenderal perang yang ahli dalam strategi materi, maka para santri punya Kiai Abbas, sang jenderal spiritual yang ahli dalam mengetuk pintu pertolongan ilahi. Bapak dan Ibu, kedatangan Kiai Abbas Buntet bukan hanya soal menambah jumlah personil pejuang. Kehadiran beliau adalah suntikan moral yang luar biasa. Para santri dan laskar yang tadinya merasa kecil di hadapan tank-tank baja Inggris, mendadak merasa memiliki pelindung yang luar biasa. Kiai Abbas hadir dengan senyum yang tenang, namun sorot mata yang tajam menghujam. Beliau adalah simbol bahwa perjuangan ini tidak dilakukan sendirian. Ada barisan para wali dan ulama yang ikut menjaga setiap jengkal tanah Surabaya. Momen pertemuan antara para kiai sepuh di Surabaya dengan Kiai Abbas adalah momen yang sangat sakral. Di sanalah strategi jalur langit disusun. Mereka sadar bahwa secara hitungan manusia, mereka kalah segalanya. Namun, Kiai Abbas membawa sebuah keyakinan bahwa tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa tegak jika Allah sudah berkehendak meruntuhkannya. Inilah awal mula mengapa sosok beliau menjadi momok yang menakutkan bagi intelijen sekutu. Mereka mungkin bisa memetakan jumlah pasukan, tapi mereka tidak pernah bisa memetakan kekuatan doa dan karomah yang dibawa oleh Sang Singa dari Buntet ini. Mari kita bersiap, karena setelah ini, kita akan melihat bagaimana kedalaman ilmu spiritual beliau mulai memanifestasikan sebuah keajaiban yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menyaksikan bagaimana kedahsyatan karomah beliau di tengah berkecamuknya pertempuran, mari kita menyelami sejenak siapa sebenarnya sosok Kiai Haji Abbas Buntet ini. Mengapa beliau memiliki bobot spiritual yang begitu besar, hingga kehadirannya menjadi penentu di medan laga? Rahasianya terletak pada kedalaman ilmu beliau yang melampaui sekadar hafalan kitab, namun meresap hingga ke akar-akar hakikat kehidupan. Beliau bukan hanya seorang pengasuh pesantren yang duduk diam di atas sajadah. Kiai Abbas adalah personifikasi dari konsep ulama pendekar yang menjadi ciri khas penjaga Nusantara. Sejak usia muda, beliau telah menimba ilmu dari berbagai guru besar, mulai dari tanah Jawa hingga ke tanah suci Mekah. Namun, ilmu yang beliau bawa bukan hanya soal tata bahasa Arab atau hukam-hukam fikih yang kaku. Beliau adalah seorang arif billah, sosok yang telah selesai dengan urusan dunianya, sehingga hatinya selalu tersambung dengan cahaya ketuhanan. Di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Kiai Abbas menempa para santrinya dengan disiplin yang luar biasa. Beliau mengajarkan bahwa seorang muslim harus memiliki dua sayap. Sayap intelektual melalui pengajian kitab kuning, dan sayap spiritual serta fisik melalui riyadah atau olah batin. Beliau dikenal sebagai ahli zikir yang memiliki napas yang panjang, bukan hanya napas secara fisik, tetapi napas zikir yang tak pernah putus meski sedang beraktivitas. Inilah yang membuat ucapan beliau menjadi sabdo dadi. Apa yang beliau ucapkan menjadi kenyataan atas izin Allah, karena lisan beliau sudah disucikan oleh asma-asma Allah. Lebih dari itu, Kiai Abbas adalah sosok yang menguasai berbagai cabang ilmu kanuragan dan olah pernapasan tingkat tinggi. Namun bagi beliau, kekuatan fisik hanyalah bungkus luar. Inti dari segala kekuatannya adalah kalimat La ilaha illallah. Beliau sering berpesan kepada para pejuang bahwa tidak ada satupun peluru yang bisa menembus kulit, tidak ada satupun bom yang bisa menghancurkan raga, selama di dalam dada masih bersemayam keyakinan mutlak bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung. Beliau mengajarkan teknik zikir siri atau zikir di dalam hati yang getarannya sanggup menyelaraskan diri dengan alam semesta. Inilah yang membuat sosoknya begitu berwibawa. Ketika beliau berjalan, bumi seolah ikut merasa tenang. Ketika beliau berbicara, kata-katanya masuk menghujam ke dalam sanubari para pendengarnya. Kedalaman ilmu spiritual inilah yang kemudian beliau manifestasikan menjadi pagar langit bagi kota Surabaya. Beliau paham betul bahwa Inggris datang dengan teknologi materi, maka satu-satunya cara untuk membendungnya adalah dengan menghadirkan kekuatan dari Sang Pencipta materi itu sendiri. Bapak dan Ibu, Kiai Abbas adalah bukti nyata bahwa seorang ulama sejati adalah mereka yang berada di barisan paling depan saat kedaulatan bangsa terancam. Beliau menyatukan syariat, tarekat, dan hakikat dalam satu tarikan napas perjuangan. Dan disinilah kita akan mulai mengerti bahwa butiran tasbih yang beliau pegang bukan sekadar kayu, melainkan sebuah instrumen yang telah diisi dengan getaran tauhid selama puluhan tahun. Mari kita bersiap masuk ke dalam momen yang paling krusial, di mana seluruh kedalaman ilmu ini akan diuji di tengah desing peluru dan panasnya api peperangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bawa imajinasi kita ke jantung kota Surabaya pada saat itu. Bayangkan sebuah suasana di mana udara tidak lagi terasa segar, melainkan pekat oleh asap hitam, bau mesiu yang menyesakkan dada, dan aroma kematian yang seolah mengintai di setiap sudut jalan. Di lini depan pertempuran, situasinya benar-benar kritis. Secara logika militer, pertahanan para pejuang kita sudah berada di ambang kehancuran. Pasukan Inggris dan sekutu tidak lagi sekadar mengirim infanteri. Mereka mulai mengerahkan benteng berjalan, tang-tang baja raksasa yang bergerak lambat, namun pasti merangsek maju, menghancurkan barikade darurat yang dibuat oleh para pejuang. Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana rasanya berdiri di hadapan mesin pembunuh setinggi rumah, yang kulitnya terbuat dari baja tebal, yang bahkan peluru senapan mesin pun hanya memantul darinya seperti kerikil. Suara deru mesinnya begitu berat, menggetarkan tanah hingga ke ulu hati, dan setiap kali moncong meriamnya menyala, satu blok bangunan bisa rata dengan tanah dalam sekejap. Di parit-parit perlindungan, para pemuda laskar dan para santri
mulai merasakan himpitan maut yang nyata. Amunisi mereka semakin menipis. Senjata-senjata rampasan yang mereka pegang mulai terasa panas karena terus memuntahkan peluru. Namun tank-tank musuh itu seolah tak terhentikan. Jerit pekik takbir Allahu Akbar masih membahana. Namun kini terdengar sedikit parau karena kelelahan fisik yang luar biasa. Banyak kawan di sebelah mereka yang gugur. Tanah Surabaya mulai memerah dan musuh semakin mendekat. Jaraknya mungkin tinggal puluhan meter lagi, hingga kita bisa melihat kilatan mata para tentara Inggris di balik celah baja tank tersebut. Secara matematis, ini adalah akhir. Para komandan lapangan mulai melihat anak buah mereka terdesak hingga ke titik nadir. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Di belakang mereka adalah rakyat sipil, orang tua, dan anak-anak yang menggantungkan nyawa pada keteguhan barisan depan ini. Ketakutan itu manusiawi, bapak dan ibu. Bahkan pejuang yang paling berani pun akan merasa gentar melihat raksasa besi yang tak bisa mati meluncur ke arah mereka. Matahari seolah tertutup oleh pekatnya asap ledakan, menciptakan suasana kiamat kecil di tengah kota pahlawan. Namun, di tengah keputusasaan yang merayap itu, di tengah debu runtuhan bangunan yang menutupi pandangan, ada satu sosok yang tetap tenang. Di saat semua orang menunduk menghindari desing peluru, sang singa dari Buntet, Kiai Abbas, justru berdiri tegak di barisan belakang, yang tak jauh dari titik kritis tersebut. Beliau melihat betapa baha-baha sombong itu sedang mencoba mengginjak harga diri bangsanya. Beliau melihat air mata dan keringat para santri yang sudah berjuang melampaui batas kemampuannya. Inilah saat yang paling mendebarkan. Inilah momen di mana hukum duniawi sudah mencapai puncaknya dan tidak lagi mampu memberikan solusi. Di saat baja terasa begitu kuat dan doa seolah belum menampakkan hasilnya, Kiai Abbas mulai menggerakkan jemarinya. Beliau tidak mengambil senjata api. Beliau tidak memanggil bantuan pesawat tempur, karena memang kita tidak memilikinya. Beliau justru merogoh sesuatu dari balik jubahnya, sebuah benda yang selama ini hanya dikenal sebagai alat zikir, namun sesaat lagi akan berubah menjadi momok yang paling menakutkan bagi teknologi perang dunia. Mari kita bersiap, karena di titik terdesak inilah keajaiban zikir akan mulai menampakkan taringnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tajamkan pandangan batin kita ke arah sosok sang singa dari Buntet ini. Di saat tang-tang baja Inggris semakin mendekat dengan deru mesin yang memekakan telinga, di saat debu-debu reruntuhan bangunan menutupi cahaya matahari, Kiai Abbas tetap berdiri dengan ketenangan yang melampaui nalar manusia. Beliau tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Pandangan beliau lurus menghujam ke arah kesombongan baja yang merangsek maju itu. Perlahan, tangan beliau yang kokoh namun lembut merogoh ke balik jubahnya. Beliau mengeluarkan sebuah benda yang selama ini menjadi saksi bisu atas ribuan malam yang dihabiskan untuk bersimpuh di hadapan Sang Khalik. Sebuah tasbih kayu tua yang warnanya sudah menghitam karena seringnya bersentuhan dengan jemari yang tak henti berzikir. Tasbih itu bukan sekadar rangkaian kayu. Bapak dan Ibu, di mata orang beriman, setiap butiran tasbih itu adalah wadah yang telah penuh terisi dengan energi selawat, Asmaul Husna, dan kalimat tauhid yang dibacakan dengan penuh keikhlasan selama puluhan tahun. Para pejuang yang berada di dekat beliau menyaksikan sebuah momen yang sangat sakral. Kiai Abbas tidak lagi memutar tasbih itu butir demi butir seperti saat sedang berzikir di dalam kesunyian pesantren. Beliau memegang erat kedua ujung untayan tasbih tersebut. Bibir beliau bergerak cepat, melantunkan sebuah asma yang mungkin hanya diketahui oleh para kekasih Allah. Suasana mendadak menjadi hening sesaat, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, dengan satu gerakan yang penuh dengan keyakinan tauhid, Kiai Abbas menyentakkan tangan beliau. Putuslah untayan tasbih tersebut. Butiran-butiran kayu itu tidak jatuh berhamburan ke tanah karena gaya gravitasi. Tidak, Bapak dan Ibu. Inilah awal dari misteri yang menggetarkan sejarah. Butiran-butiran kayu itu seolah-olah memiliki nyawa. Mereka menggantung sejenak di udara, memancarkan aura yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Logika kita mungkin berkata, itu hanyalah kayu kecil yang ringan. Apa gunanya melawan tank baja yang beratnya puluhan ton? Namun, bagi Kiai Abbas, butiran tasbih yang dilepaskan dari talinya itu
adalah simbol dari dilepaskannya janji Allah untuk menolong hambanya yang sedang dizalimi. Setiap butir yang kini lepas dari ikatannya telah berubah menjadi mandat langit yang siap menjalankan tugasnya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, di tengah desing peluru senapan mesin yang mematikan, Kiai Abbas mengambil segenggam butiran tasbih yang sudah terlepas itu. Beliau tidak melemparkannya dengan amarah, melainkan dengan ketulusan seorang hamba yang sedang memohon keadilan kepada Tuhannya. Satu lemparan kecil dari tangan sang singa buntet ini akan segera menjungkir balikan seluruh teori militer modern yang diagungkan oleh bangsa Barat. Mari kita bersiap, karena di bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana butiran kayu yang dianggap remeh ini berubah menjadi malapetaka yang menghancurkan kesombongan baja Inggris. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah puncak dari segala ketegangan yang menyelimuti langit dan bumi Surabaya pada saat itu. Setelah butiran tasbih itu terlepas dari talinya dan berada di genggaman sang singa dari buntet, sebuah peristiwa yang melampaui nalar manusia pun terjadi. Mari kita bayangkan dengan mata batin kita. Kiai Abbas, dengan lisan yang tak henti menggetarkan asma Allah, melemparkan segenggam butiran kayu itu ke arah barisan tank baja Inggris yang sedang sambung-sambungnya merangsek maju. Secara kasat mata, itu hanyalah kayu kecil yang ringan, yang mungkin jika dilemparkan ke anak kecil pun tidak akan terasa sakit. Namun, demi Allah yang menggenggam jiwa kita, begitu butiran-butiran itu lepas dari jemari Kiai Abbas, hukum alam sial-yola tunduk dan berubah total. Butiran kayu itu tidak meluncur jatuh ke tanah karena gravitasi, melainkan melesat cepat, membelah udara dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di tengah perjalanan di angkasa Surabaya yang pekat oleh asap, butiran-butiran kayu itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi bola-bola api kecil yang berdesing, seolah-olah menjadi meteor-meteor mini yang dikirim langsung dari langit untuk menghukum kesombongan. Saksi sejarah yang berada di lokasi menceritakan dengan gemetar bagaimana butiran tasbih itu menghantam dinding-dinding baja tank sekutu. Logika militer mengatakan bahwa baja setebal itu hanya bisa ditembus oleh meriam kaliber besar atau bom atom. Namun, di hadapan peluru zikir Kiai Abbas, baja-baja Inggris itu seolah berubah menjadi kerupuk yang rapuh. Begitu butiran api itu menyentuh badan tank, terjadilah ledakan dahsyat yang menggetarkan bumi Surabaya. Tank raksasa yang beratnya puluhan ton itu terjungkal, meriamnya bengkok, dan dinding bajanya hancur berkiping siolohala, baru saja dihantam oleh palu raksasa dari langit. Bapak dan Ibu, suara ledakannya bukan sekadar bunyi mesiu yang meledak, melainkan sebuah dentuman yang membawa wibawa ketuhanan. Para pejuang kita yang tadinya terdesak, mendadak berdiri terpaku menyaksikan keajaiban ini. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana teknologi tercanggih di dunia saat itu lumat dan hancur, bukan oleh bom saingan, melainkan oleh butiran kayu yang selama ini hanya digunakan untuk berzikir. Ini adalah pembuktian nyata dari kalimat kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak menolong hambanya yang dizalimi, maka benda yang paling remeh pun bisa berubah menjadi senjata yang paling mematikan. Asap hitam pekat mulai membubung tinggi dari sisa-sisa tank yang terbakar. Di balik kabut asap itu, Kiai Abbas masih berdiri tegak dengan wajah yang tenang. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa bagi mereka yang sudah dekat dengan Sang Khalik. Tidak ada rasa sombong di wajah beliau. Yang ada hanyalah ketundukan mutlak kepada Allah. Beliau ingin menunjukkan kepada dunia, terutama kepada para penjajah, bahwa jangan pernah bermain-main dengan doa kaum yang teraniaya, dan jangan pernah meremehkan kekuatan zikir seorang ulama yang hatinya telah menyatu dengan Tuhannya. Inilah momen di mana zikir yang menghancurkan baja bukan lagi sekadar kiasan atau judul cerita, melainkan fakta spiritual yang tercatat di langit Surabaya. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di kubu musuh saat melihat keajaiban ini? Bagaimana mental para tentara Inggris yang tadinya jumawa saat melihat tank-tank kebanggaan mereka hancur oleh sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh radar? Mari kita bersiap, karena di bagian selanjutnya kita akan melihat kepanikan luar biasa yang melanda pasukan sekutu saat mereka sadar bahwa mereka sedang tidak berperang melawan manusia biasa,
melainkan sedang berhadapan dengan kekuatan langit yang tak tertandingi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita alihkan pandangan sejenak ke dalam kokpit pesawat, dan di balik celah sempit dinding baja tang-tang sekutu. Bayangkan perasaan para tentara Inggris dan Brigade Infanteri ke-49 yang baru saja memenangkan perang besar di Eropa. Mereka datang dengan dada membusung, yakin bahwa Surabaya akan bertekuk lutut hanya dalam waktu 3 hari. Namun, sore itu di medan laga, kesombongan mereka runtuh, berkiping-kaping bersama hancurnya tank-tank kebanggaan mereka. Kepanikan yang luar biasa mulai menjalar seperti api di barisan musuh. Para pilot tempur Royal Air Force yang terbang di langit Surabaya mendadak berteriak histeris melalui radio komunikasi mereka. Radar mereka bersih, tidak ada pesawat musuh yang mengejar, tidak ada peluru kendali yang mengincar, namun satu persatu rekan mereka jatuh, meledak di udara. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, benda-benda kecil yang bersinar, melesat menembus badan pesawat, yang terbuat dari logam terkuat saat itu. Di darat, para awak tank yang tersisa, gemetar hebat. Mereka melihat reken-reken mereka hancur, bukan oleh meriam kaliber besar, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun memiliki daya hancur yang mengerikan. Logika militer barat yang serba rasional, mendadak lumpuh total. Intelijen mereka bingung setengah mati. Tidak ada dalam catatan taktik perang manapun di dunia sebuah kekuatan yang sanggup merobek baja tanpa menggunakan mesiu. Para jenderal sekutu mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan sekadar milisi rakyat yang kelaparan, melainkan sedang berhadapan dengan kekuatan mistis yang tidak bisa mereka jangkau dengan nalar. Teriakan Allahu Akbar yang bersahutan dari perit-perit pejuang kini terdengar di telinga mereka bukan lagi sebagai sorakan biasa, melainkan sebagai lonceng kematian yang menggetarkan nyali yang paling berani sekalipun. Bapak dan Ibu, bayangkan tentara yang sudah terlatih, bertahan-tahan di medan perang dunia. Tiba-tiba, lari kocar-kacir meninggalkan kendaraan lapis baja mereka yang masih utuh. Mereka ketakutan karena merasa sedang berperang melawan hantu atau kekuatan gaib yang melindungi kota ini. Senjata-senjata otomatis mereka macet secara misterius. Koordinasi mereka kacau balau, dan mental tempur mereka anjlok hingga ke titik nadir. Inilah momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa berani dari hati Masumushenia dan menanamkan rasa gentar yang luar biasa kepada mereka yang mencoba menjajah hamba-hambanya di balik asap hitam yang membubung dari rongsokan baja Inggris. Kiai Abbas tetap tenang dalam zikirnya. Beliau telah membuktikan bahwa teknologi manusia sehebat apapun akan selalu memiliki titik lemah jika berhadapan dengan kehendak Sang Pencipta alam. Kepanikan sekutu ini menjadi catatan kelam bagi sejarah militer Inggris, namun menjadi bukti abadi bagi kita bahwa bantuan Allah itu nyata bagi mereka yang bertawakal. Namun, benarkah hanya butiran kayu itu yang bekerja, ataukah ada rahasia yang lebih dalam di balik hancurnya materi keras oleh kelembutan zikir? Mari kita bersiap, karena di bagian selanjutnya, kita akan membedah hakikat spiritual di balik peristiwa yang menggetarkan dunia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada sebuah perenungan yang paling dalam setelah kita menyaksikan bagaimana tank-tank baja yang perkasa itu hancur berkeping-keping. Muncul sebuah pertanyaan besar di dalam benak kita. Bagaimana mungkin sebutir kayu tasbih yang kecil dan ringan sanggup melumatkan materi sekeras baja? Apakah kayu itu memiliki daya ledak rahasia? Ataukah ada teknologi tersembunyi di dalamnya? Jawabannya, Bapak dan Ibu, tidak akan kita temukan dalam laboratorium sains manapun, melainkan dalam kedalaman tauhid dan hakikat spiritualitas Islam. Disinilah kita memahami bahwa bukan kayunya yang sakti, bukan pula lemparan tangannya yang hebat. Hakikat zikir yang dibawakan oleh Kiai Abbas Buntet adalah sebuah proses meniadakan diri di hadapan Sang Pencipta. Ketika beliau berzikir, beliau melepaskan seluruh atribut kemanusiaannya, melepaskan rasa bangganya, dan menyandarkan seluruh eksistensinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik itulah, sesuai dengan janji Allah dalam hadis qudsi, Allah menjadi tangan yang beliau gunakan untuk memukul, dan Allah menjadi mata yang beliau gunakan untuk melihat.
Zikir adalah energi yang melampaui dimensi materi. Baja adalah benda padat yang terikat oleh hukum fisika. Namun, asma Allah adalah kalimat yang menciptakan hukum fisika itu sendiri. Ketika butiran tasbih itu melesat, ia tidak lagi bergerak berdasarkan kekuatan otot manusia, melainkan bergerak dengan iradah atau kehendak mutlak ilahi. Kiai Abbas mengajarkan kepada kita sebuah rahasia besar, bahwa dunia materi ini hanyalah kulit luar yang sangat tipis. Di balik kerasnya baja, di balik tajamnya peluru, ada energi spiritual yang mengendalikan segalanya. Jika pemilik energi itu, yakni Allah, sudah berkehendak untuk mengubah sifat benda, maka api yang panas bisa menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim, dan kayu yang ringan bisa menjadi penghancur baja bagi Kiai Abbas. Bapak dan Ibu, peristiwa ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang mendewakan teknologi dan mengabaikan kekuatan spiritual. Inggris saat itu merasa menjadi Tuhan karena memiliki mesin perang. Namun mereka lupa bahwa mesin-mesin itu hanyalah susunan atom yang tunduk pada perintah penciptanya. Kiai Abbas membuktikan bahwa doa bukan sekadar pelarian bagi mereka yang lemah, melainkan senjata paling mematikan bagi mereka yang benar-benar beriman. Zikir adalah frekuensi langit yang jika dipancarkan dengan keikhlasan yang sempurna, sanggup merobek dimensi ruang dan waktu, menghadirkan pertolongan malaikat, dan membalikan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Inilah warisan hakiki dari Sang Singa Buntet bagi kita semua. Beliau ingin kita mengerti bahwa musuh yang paling berat bukanlah tank baja yang tampak di depan mata, melainkan keraguan di dalam hati kita sendiri terhadap kekuasaan Allah. Kekuatan zikir adalah kekuatan untuk menghubungkan diri kita yang kecil dan hina ini dengan Zat yang Maha Besar dan Maha Perkasa. Jika sambungan itu sudah terjalin kuat, maka tidak ada lagi raksasa di dunia ini yang perlu ditakuti. Mari kita resapi kebenaran ini, bahwa setiap kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang kita ucapkan dengan benar, sesungguhnya memiliki daya guncang yang sanggup meruntuhkan gunung-gunung kesulitan dalam hidup kita. Namun, bagaimana akhir dari seluruh epilog perjuangan ini, dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Jendela Azmi untuk masa depan kita? Mari kita masuki bagian terakhir dari perjalanan spiritual yang menggetarkan jiwa ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung kisah yang menggetarkan sanubari ini. Perjalanan kita menelusuri jejak langkah sang singa dari Buntet, Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil. Di tengah Palagan Surabaya 10 November Brember, bukanlah sekadar ajang untuk memuja keajaiban atau kesaktian lahiriah. Lebih dari itu, kisah ini adalah sebuah pengingat agung bagi kita semua, bahwa di atas segala kecanggihan teknologi, di atas segala strategi militer yang jemawa, dan di atas segala kekuatan materi yang kasat mata, masih ada satu kekuatan yang tak tertandingi, yaitu kekuatan tawakal dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Abbas Buntet telah mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin sejati adalah mereka yang tidak pernah gentar menghadapi raksasa sekalipun, asalkan ia berdiri di atas kebenaran. Beliau membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah, bukan pula sekadar keberuntungan sejarah, melainkan buah dari tetesan darah para syuhada dan untayan doa para kekasih Allah yang menembus langit. Tasbih yang hancur menjadi senjata dan butiran kayu yang melumatkan baja adalah simbol bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menolong hamba-hambanya yang sedang dizalimi. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mengirimkan hadiah pahala surat Al-Fatihah dan doa terbaik kita untuk almarhum Kiai Haji Abbas Buntet, untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan untuk seluruh pahlawan serta santri yang telah gugur mendahului kita, demi tegaknya merah putih di bumi Nusantara. Semoga Allah menempatkan mereka di kedudukan yang paling mulia di sisinya, dan semoga ruh perjuangan mereka senantiasa mengalir di dalam nadi kita, anak cucu mereka. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, setiap kisah yang kami hadirkan melalui Jendela Azmi ini adalah upaya kita bersama untuk tidak menjadi bangsa yang amnesia terhadap sejarahnya sendiri. Kita ingin membuka jendela hati agar bisa melihat masa lalu bukan sebagai puing-puing yang mati, melainkan sebagai pelita yang menerangi jalan kita menuju masa depan yang lebih bertakwa dan bermartabat. Semoga dengan menyimak kisah ini, keimanan kita semakin kokoh
dan rasa cinta kita kepada tanah air semakin mendalam. Ingatlah, jika zikir seorang hamba mampu menghancurkan baja, maka zikir yang istiqomah dalam hidup kita pun sanggup menghancurkan gunung-gunung kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan, karena Bapak dan Ibu telah setia menyimak narasi ini dari bagian pertama hingga bagian terakhir. Jika kisah karomah Kiai Abbas Buntet ini menyentuh hati dan menambah wawasan Bapak dan Ibu, mohon dukungannya untuk membagikan video ini kepada kerabat, teman, dan grup-grup keluarga agar semangat tauhid ini terus menyala di hati setiap Muslim Indonesia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjumpa dalam kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya hanya di channel Jendela Azmi. Segala kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan segala kekurangan serta kekhilafan dalam penyampaian ini murni berasal dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Mari kita tutup pertemuan ini dengan penuh rasa syukur. Sampai jumpa di kisah heroik dan spiritual berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan negeri kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.